Pasca bencana, warga Aceh Utara membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan, Saudara. Soal layanan kesehatan di wilayah terisolasi di Aceh Utara ini, Saudara, kita tanyakan kepada salah satu perawat ataupun tenaga kesehatan yang menjadi relawan, yaitu Mas Muhibudin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Muhibudin. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Muhibudin, tentu tidak mudah begitu kami membayangkan bagaimana Mas Muhibudin sebagai tenaga kesehatan menembus akses-akses yang terisolasi demi memberikan pelayanan kesehatan. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana perjuangan itu? Perjuangannya berawal dari kegelisahan kami sebagai warga sesama bangsa. Kami dari Kecamatan Simpang Keramat bahu-membahu yang pertama mengumpulkan logistik. Seiring waktu malam pertama pergerakan, ada inisiatif dari KPA untuk mendatangkan obat, menyediakan obat, sehingga kami beberapa kader, beberapa tenaga medis di Simpang Keramat membuat kesepakatan untuk berangkat ke titik-titik yang sama sekali belum terjamah. Jadi dengan obat seadanya kami berangkat ke dua titik, di antara lain Kecamatan Langkahan dan Sawang. Kedua kecamatan tersebut sangat jauh dari tempat tinggal kami Simpang Keramat, yaitu berjarak antara 70 km dengan medan yang sangat berat. Dengan apa ke sana, Mas? Berjalan kaki atau seperti apa? Kami ke sana yang pertama memang naik ada mobil Hilin, mobil yang ke gunung lah istilahnya. Sesampainya di sana kami melewati sungai itu dengan rakit. Kemudian ada yang menjemput kami di sana juga pakai semacam bak terbuka dengan jalur yang kami tempuh sangat menantang. Di sebelahnya sudah banjir yang sudah digerus oleh air di sungai, sementara yang sebelahnya longsor. Jadi masyarakat di sana mau lari ke pinggir dia ke bawah arus, naik ke gunung dia ke bawah longsor. Begitu Pak. Perjuangan yang luar biasa ya untuk menembus daerah terisolasi demi memberikan pelayanan kesehatan begitu. Apa respon tanggapan dari korban yang akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-teman? Alhamdulillah sangat positif dan sangat terharu mereka. Mereka banyak yang mengeluh, sangat senang. Biarpun yang kami bawa sangat terbatas dengan donatur setempat, donatur kecamatan yang notabene juga korban banjir, tapi dengan perasaan yang sangat teriris. Jadi kami semua membawa ala kadar obat yang ada, sementara sekarang ini obatlah yang sangat terbatas. Harapan dan kami semoga ada bantuan obat yang bisa kita salurkan. Jadi kemarin itu mereka malah mengeluh ke kami yang tim medis ini, ada hal-hal yang seharusnya mereka mengeluh ke pihak lain, tapi tetap mereka mungkin untuk menghilangkan rasa trauma mereka menunjukkan itu arah rumah kami, tapi udah hanyut, udah semua rata dengan tanah dan jadi sungai semua, Bapak. Begitu. Kondisi mereka saat Mas Muhibudin ini bertemu seperti apa? Kondisi kesehatan mereka apa? Keluhan mereka terkait dengan kondisi kesehatan? Keluhan mereka kebanyakan sebelumnya mereka banyak yang terispa, demam, batuk pilek, dan yang penyakit tambahan dari mereka karena di banjir seperti air bandang. Kebanyakan pasien-pasien korban-korban ini yang banyak kena paku dan seng. Jadi perlu action. Makanya kami kemarin itu turun. Alhamdulillah pada turun tim kedua kami ada dua tim yang dikemandoi oleh Dr. Nelly Sayanti sebagai ketua tim kami. Terus kami juga ada warga Simpang Keramat yang medis, ada Taufik Hambali, sopir ambulan yang dan banyak lagi Putri. Itulah yang bisa kami persembahkan untuk 2 hari ini. Jadi itu Bapak. Mas Budin, sampai saat ini informasinya masih ada tidak lokasi ataupun desa yang ternyata belum bisa diakses oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan? Kebetulan dari posko kami, posko Simpang Keramat, selain mengantarkan logistik atau kesehatan, kemarin ada kawan kami yang naik ke Bukit Linteng, itu belum tembus Bapak, ke Langkahan, itu belum tembus. Jadi
mungkin hari ini ada katanya yang menerobos, tapi untuk pelayanan kesehatan mereka belum dapat karena kalau kita lihat di dengan kasus hari Rabu kami berjalan ke Langkahan, itu banyak sekali warga-warga yang seperti diceritakan tadi yang harus kita action segera, kita buka yang kena pakunya kita bersihkan dan dengan alat seadanya. Begitu Bapak. Jadi masih ada beberapa desa ya yang masih belum bisa ditembus ya, baik oleh relawan maupun tenaga kesehatan, begitu ya Mas Budin ya? Ya, begitu Bapak. Kemudian dari jumlah tenaga kesehatannya sendiri maupun fasilitas, apa yang paling dibutuhkan saat ini? Bagaimana Bapak, bisa diulang? Apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh tenaga kesehatan demi bisa memberikan bantuan ataupun pelayanan kesehatan untuk para korban bencana? Yang pertama yang kami butuhkan seiring waktu kita lihat banyak yang itu obat Bapak, obat yang sangat-sangat kurang. Jadi itu yang pertama yang kita butuhkan. Yang kedua mudah-mudahan dengan kita semua masyarakat ada yang tim medis lain juga tahu bisa bergabung dengan kita. Kita akan turun lagi dan hari ini perlu Bapak ketahui dari posko Simpang Keramat yang didukung oleh KPA, hari ini kita sudah membawa ke Tamiang, Aceh Tamiang untuk menjelajahi. Hari ini bawa bantuan sembako untuk menjelajahi. Kemungkinan 2 hari ini kami dari Simpang Keramat, tim medis Simpang Keramat relawan akan berangkat ke Aceh Tamiang di titik-titik yang mungkin yang dibutuhkan. Jadi dan permohonan kami semoga obat bisa dipenuhi atau bisa ada yang menyumbang obat untuk berjalannya aktivitas kemanusiaan ini. Bantuan obat ya, ini yang diperlukan untuk memberikan penanganan kepada korban. Ini dipindahkan ke Aceh Tamiang, itu berarti fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit di Aceh Utara ini belum bisa beroperasi? Puskesmas sebagian puskesmas di Simpang Keramat menjadi tidak bisa beroperasi. Contohnya yang kami lewati, seperti yang hari-hari pertama itu banyak puskesmas di pinggir jalan, Samudra Gedung, Samudra juga yang kami melakukan pengobatan di Langkahan itu puskesmasnya belum bisa operasi karena memang yang tidak ambruk tapi semuanya itu memang tenggelam atau mungkin air bah itu. Tapi kalau puskesmas Sawang, kebetulan di kecamatan di pusat puskesmasnya tidak dilalui air bah. Jadi puskesmasnya masih ada, cuman karena jarak tempuh yang harus mereka tempuh begitu menantang, makanya. Jadi hari ini harapan kita semoga obat yang sangat-sangat dibutuhkan. Selain obat, kami di Wuhan kemarin itu sangat-sangat menyedihkan. Banyak warga, terutama balita, yang masih tidur di bawah pohon sawit yang cuman dengan terpal tanpa alas. Kondisi Bapak. Jadi alas tidur juga dibutuhkan begitu ya? Baik, tidak hanya obat-obatan, namun alas tidur juga dibutuhkan terutama untuk anak balita dan juga lansia yang rentan terkena penyakit begitu ya. Terima kasih Mas Muhibudin, tenaga kesehatan relawan yang tengah berjuang memberikan pelayanan. Sehat selalu untuk Mas Budin dan juga teman-teman di sana.